Jadi, lalu bagaimana dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an? Pada bulan Ramadan itu di dalam diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, itu langit dunia. Lah baru berbentuk dia. Berbentuk berbahasa Arab. Di Baitul Izzah atau di langit dunia itulah malaikat Jibril mengambilnya. Jadi yang di Baitul Izzah itu sudah berbahasa Arab. Di Lauh Mahfuz belum berbentuk bahasa manusia, tapi kalamullah. Jangan tanyakan pula bagaimana kalam Allah itu, Ustaz. Lah disabian tadi oleh Ustaz Zulfi. Asal dibayang juga nanti sama juga orang membayangkan. Kalau orang Inggris mengatakan kalam Allah itu where are you from? Ya kan? Kalau orang Arab nanti ila aina anta gitu kan. Nah, kalau orang Jepang apa tuh? Ya kan? Nah, jadi dari situ ya. Jadi dari Allah ke Lauh Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Di sini ya hadis dari Ibnu Abbas ya mengatakan bahwa turun sekaligus ke Baitul Izzah itu sudah berbahasa Arab. Jadi yang di Baitul Izzah itu sudah dari susunannya semuanya. Di kemarin saya tanya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya kan, Al-A'raf, gitu ya. Kemudian Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, ya kan, Yusuf, Ar-Ra'du sampai nanti ke An-Nas sebanyak 114 surat. Itu diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nanti di Baitul Izzah itu dicocokkan dengan kebutuhan selama 23 tahun itu lebih kurang. Mana yang dibutuhkan hari ini? Maka menurut Allah yang dibutuhkan oleh manusia pertama sekali itu adalah tentang mencerdaskan manusia yang gelap, yang bodoh ini. Maka orang Arab disebut jahil. Jahiliyah, bodoh dalam bidang akidah, agama. Maka Allah turunkanlah 5 ayat pertama. Malaikat ngambil itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini terjawab kenapa yang turun pertama Al-Alaq ini, tetapi di dalam Al-Quran surat yang pertama Al-Fatihah. Terjawab, yang Al-Fatihah itu disusun di Baitul Izzah, yang ini diambil lalu dibawa ke bumi, sampai di bumi dibutuhkan ini, maka itu yang diberikan dulu. Jadi walaupun kapalo, dada, perut, kaki, lutut, ya kan, tapi karena dia paruhnya nasaki dulu, maka yang diubek paruhnya, walaupun susunnya dari kapalo. Nah gitu. Nanti baru diberitahu, ini ayat ini, di sini suratnya ayat sekian. Besok turun lagi, ini ayat ini nama suratnya. Ini ayat ini nanti taruh di situ. Ini menyambung ayat yang lampau. Jadi dicek terus tuh oleh malaikat Jibril. Sampai nanti terakhir di situ, Pak. Ya kan? Sesuai dengan perintah Allah. Jadi bukan seenak malaikat Jibril dulu, Pak. Aku, nah itu dong kok nampaknya perlu manusia kok diagi hayat kok itu dilapia ya kok tidak itu dong, Pak. Iya kan? Kalau menurut Allah itu ini yang diturunkan ya, itu diberikan. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Nah, makanya dari Baitul Izzah ke Jibril alaihissalam sesuai perintah Allah. Jadi malaikat Jibril menerima wahyu dari Allah secara langsung sesuai kebutuhan dan hikmah yang ada di situ. Ya kan? Maka adalah kalimat nazala bihi ruhul amin. Itu panggilan malaikat Jibril. Coba ibu-ibu yang hafal surat Al-Qadar. Saya kasih hadiah. Lani tolong kasih, minta ambil Quran satu Lani. Saya kasih ya. Quran yang kecil ya. Saya kasih hadiah. Ya. Surat Al-Qadar. Terjemahan sekaligus.
Kita dapat hadiah banyak ya dari jemaah. Kemarin datang lagi tuh 10 Al-Quran. Iya kan? Nah. Ada yang berani pakai terjemahan? Ibu mau baca atau mau keluar? Nah, sambil menunggu itu, jadi nanti ada ruh. Ruh itu malaikat Jibril, bukan ruhnya. Dalam surah Al-Qadar nanti kan tatanazzalu alaihimul malaika itu, ya ruh, malaikat-malaikat dan malaikat ruh. Ruh di situ yang malaikat Jibril. Jangan salah paham itu hari Rabu depan itu kan tentang surat Al-Qadar kan. Nah, jadi ruh gitu. Malaikat Jibril. Jadi sesuai dengan itu, Pak. Nah, inilah yang berproses dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad bertahap selama 23 tahun. 13 tahun periodenya Makkah, lalu 10 tahun periodenya Madinah. Ya, makanya Allah katakan dalam surat Al-Isra, ya kan, wal Qur'ana, ya kan, faraqnahu litaqrahu 'alan nasi 'ala muqsi. Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacanya berlahan kepada manusia. Oke, jadi diturunkan selama 23 tahun, 13 tahun Makkah, 10 tahun Madinah. Tujuannya supaya mudah. Ya, diturunkan berangsur-angsur itu supaya lebih mudah. Jadi itu tandanya bukan hanya litashqa, bukan hanya ucapan saja. Ya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Dibuktikan dengan cara turunnya saja sudah. Maka itu tidak perlu Bapak Ibu berpikir pilu ke tamatnya, pilu ke selesai. Maka kadang-kadang orang kan ingin khatam. Inilah masalah yang terbesar sekarang ini. SD khatam Iqra. Khatam apa lagi? Juz 30. Khatam Quran, sudah khatam? Udah, karena khatam itu penutup. Iya kan? Sedangkan Allah saja menurunkan kepada nabinya pilihan. Iya kan? 23 tahun. Itu. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu? Ini dia. Kalau mau menghafal, Rasulullah katakan di situ, ini memudahkan menghafal. Ya kan? Beransur-ansur pula mengamalkannya. Ya kan? Kemudian lebih mudah menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya kan? Pas waktu itu lagi sakit perutnya, kasih obat gitu. Tapi kalau sagudang dah geser ubek langsung tinggal ambil saya seorang kok salah ambil. Di parunya sakit kan ambil ubek, kalau sakit kepala kan. Apalagi nyubek dari situ kan semuanya dihabiskan. Nyebuka sabungku itu dibukanya sadonya diambilnya sudah kan instruksinya apa? Dihabiskan pasnya minum itu jadi ada mendidik secara bertahap. Jadi syariah itu beransur-ansur. Kalau enggak pasti berat Pak. Sekaligus langsung saja disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh sadonya. Akhirnya terjungkang selena, gitu kan? Jadi begitulah Al-Quran, ya kan? Nah, kenapa berbahasa Arab gitu? Ya mungkin karena turun di Arab, benar juga, ya kan? Kalau turunnya di Minangkabau, bahasa Minang gitu ya. Tapi yang memilih Al-Quran ini turun itu adalah Allah, di mah turunnya. Apa bahasa yang akan digunakan, ya kan?